Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama gue Sony Vibes di channel YouTube-nya Asperwi. Nah, episode kali ini nih sebenarnya agak menarik nih. Gue agak kurang ajar sedikit kali kayaknya. Eh, Gengs, gue pengen pengen ngorek-ngorek sedikit nih tentang ketua umum, ketua umum Asperwi, Bapak Hermawan Agus. Pak, apa kabar Pak? Semangat terus, Mas Semangat Roni. terus Pak. Wih gila mantep, gue suka banget nih loh ketemu ketum nih, suka gitu gue. Kayaknya pengen beresin koper langsung cabut jalan-jalan, mau kayak gitu kan. Pak, gimana Pak? Kegiatan sehat, kegiatan sehat ya. Alhamdulillah Mas Roni, baik saya dan teman-teman di Asperwi, tidak ada istilah libur, tidak ada istilah off, tetap bekerja untuk Asperwi. Nah, tuh. Bener Pak, begitu Pak. Bener kan Pak? Bener-bener tidak ada ya nyari makan susah kali Pak, enggak ya? Bapak kayak belum ngopi nih, belum santai, belum relax nih kayaknya Pak Agus nih. Pak, ini saya mau agak-agak sedikit ngasih pertanyaannya yang agak-agak pribadi Pak. Maafin ya Pak ya kalau Oke, silakan. maafin banget nih Pak. Silakan Mas Roni, santai saja. Jadi maksudnya gini Pak, sahabat-sahabat teman-teman yang ada di channel YouTube kita nih Pak Asperwi Pak. Jadi pengen tahu gitu siapa sih ketum kita gitu. Beliau lahir di mana sih? Terus gitu usia beliau berapa sih? Anak beliau berapa? Istri beliau berapa sih? Dulu beliau sekolah di mana sih? Lebih ke situ Pak. Nah, Siap. gini Pak, yang saya boleh tahu, mungkin teman-teman di rumah atau dimanapun juga pengen tahu nih Pak. Latar belakang. Oh ya, kita nggak usah ngomongin pendidikan dulu. Mau tanya lebih ke Bapak lahir di mana sih? Oke. Jangan dijawab tempat tidur nih Pak. Jangan. Oke, monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Mas Roni dan rekan-rekan Asperian seluruh Indonesia. Tetap semangat, bangkitkan pariwisata. Yes. Eh, Lahir Bapak Iya. berasal dari kota apa nih? Saya sebenarnya orang gunung di sana. Maksudnya kenapa? orang gunung itu ya kalau di Jawa itu orang dusun begitu, bukan rumahnya di gunung ya. Jadi di pedusunan. Itu tepatnya di kota kecamatan kecil sekali, yaitu di wilayah Kabupaten Boyolali. Boyolali tuh. Tahu nggak Boyolali di mana? Boyolali, wah itu Boyolali itu adalah Jawa kota Tengah. terindah di Jawa Tengah. Tuh, dekat Merbabu ya, Pak? Ya, karena di kaki Gunung Merbabu Merapi sangat sejuk sekali. Tuh, Objek wisatanya sangat menarik dan sangat spektakuler. apalagi sekarang ada jalan tol itu tuh Pak, Ada yang tol ya lah. pintu tol yang langsung Gunung Merbabu, benar Pak? Ya, keluar tol sudah nyampe kota Boyolali. Nah, Kota susu. tuh, Karena- kota susu ya Pak ya? Ya, karena Boyolali, oh ya. produksi susu segar terbesar di Indonesia. Nah, tuh. Boyolali. Jadi Pak Ketum ini, Pak Agus, kita sebutnya so asik aja, so asik gitu kan. Lebih ke ketum. Ketum kita nih lahirnya di Boyolali. Ya, itu lahir tepatnya adalah tanggal 7 Februari 1969. 7 Februari 1969, berarti Pak Agus ini, Pak Ketum ini Aquarius. Aquarius Betul apa ya? sekali Mas Soni, betul. Absurd Aquarius tuh. Oke. Pak Ketum. Jadi 1969 ya Pak, 7 Betul. Februari 1969. Bapak lahir di Boyolali tahun 1969, 7 Februari ya Pak. Benar, betul Pak. Oke, itu. Kalau kata tadi Pak Ketum dia orang dusun, salah men. Ternyata orang dusun bisa jadi ketua umum. Ya, beranjak daripada seneng hobi di dunia organisasi. Oke. Dari mulai SMP ya, ketua OSIS, SMA juga begitu, sekolah di perguruan tinggi semakin getol,
kerja di pabrik Tuh. sama juga. Pabrik susu itu Pak? Ya, Bukan? udah di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh alah. itu, Oke. beranjak dari senang dengan organisasi sampai saat ini masih senang ya. Oh. Itulah teman-teman dimanapun juga, baik mungkin waktu teman SMP, teman SMA, perguruan tinggi mempercayakan saya sebagai ketuanya. Tuh. Sampai saat ini memimpin organisasi pariwisata terbesar terpercaya di Indonesia, Asperwi. Wah, jadi Pak Ketum tuh lahir di Boyolali, SD, SMP, SMA, SMK, Pak. SMA di SMA Solo Boyolali. ya. Di Boyolali. Di Solo. Oh, Solo. Jadi SD Boyolali. Ya, SMP Boyolali, SMA-nya Solo. SMA Solo. Terus hijrah ke Jakarta, sekolah ngelanjutin di Jakarta. Perguruan tinggi salah satu Ya. perguruan tinggi di Jakarta. Iya, kebetulan saya kuliah di perguruan tinggi terbaik ya di Terbaik. Jakarta. Wow. Dan lulusan terbaik juga harus mengikuti gitu, walaupun gratis ya. Walaupun gratis ya. Gimana bisa bayar di kampus terbaik di Indonesia ya? Tentunya gratis. Ya tentunya harus pinter, harus kreatif. Ya akhirnya digratiskan ya. Zaman waktu itu ada sumbangan atau beasiswa begitulah. Iya. Sekarang masih ada ya. Nah itu jadi gratis Tuh. semuanya. Jadi ini untuk anggota-anggota Asperwi yang lain nih Pak, harusnya dia bangga punya ketum yang memang latar pendidikannya itu bagus. Ya nggak sih Pak? Jadi buat contoh juga nih buat nanti next generasinya. Oke Pak. Nah sekarang kita santai-santai dikit lagi ya Pak. Pak, Silakan Mas Roni. Bapak nggak ganggu kan saya kan? Oh santai, santai. Hari ini aktivitas sudah selesai. Oke, nah. Tetapi masih roadshow dalam rangka Lebaran ke vendor-vendor Asperwi sama sesepuh Asperwi lain-lain. Oke. Pak, mau dong Pak didongengin dari cerita Bapak nih perjalanan karir Bapak. Ya cerita tentang perjalanan karir nih. Kita kan juga sore-sore juga pengen juga ya didongengin sama Pak Ketua Umum Asperwi kita. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Seperti teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya lulus SMA tanpa keterampilan yang cukup, tanpa keahlian yang cukup. Kalau di kampung juga mau ngapain ya? Akhirnya ngikutin tetangga-tetangga lah Nyangkul, begitu. Pak, nyangkul, Pak. Ya kalau di kampung pasti nyangkul, melihara sapi. Tetapi anak muda kurang kurang greget gitu. Tetangga-tetangga ke Jakarta ikut-ikut gitu ya. Ya ke Jakarta hijrah, lulus SMA ya. Karena hanya tujuan niatnya pengen lanjutin aja begitu, lanjutin sekolah lagi. Ya hasil kerjanya kita kumpulkan untuk biaya kuliah begitu. Kuliah selesai ya, kuliahnya ya mungkin agak lama ya, 6 bulan kerja, 6 bulan bekerja, kuliah. Selanjutnya begitu juga, akhirnya teman sudah jadi manajer, sudah jadi supervisor di perusahaan-perusahaan besar, saya masih kuliah ya. Tanpa pantang menyerah tetap kuliah. Akhirnya alhamdulillah selesai juga ya. Nah itu untuk karir pendidikan. Ya biasa lulus perguruan tinggi pengen kerja di perusahaan besar, pengen berkarir di perusahaan besar tentunya. Itu cita-cita semua mahasiswa yang baru lulus tentunya. Iya pasti. Termasuk saya, dan akhirnya ya bisa kerja di besar ya. Ya karena daerah saya daerah pedagang ya. Nenek saya pedagang batik di Solo, ibu saya pedagang. Akhirnya kerja pun juga nggak betah ya, pengennya dagang. Walaupun udah kerja, pengennya punya usaha sendiri lah Pak ya. Akhirnya ya sambil bekerja sambil dagang, walaupun jual Vespa, jual motor, beli lagi, jual lagi begitu ya. Ya modalnya Vespa. Selanjutnya naik mobil ya, beli mobil, dilap-lap dikit jual gitu ya. Nah akhirnya udah nggak konsen lagi kerja, karena
daerah pedagang itu kali ya. Akhirnya buka lah usaha kecil-kecilan ya. Apa tuh Pak usahanya Pak? Ya tidak jauh dari dunia pariwisata. Ya tadinya dua pilihan, mau di logistik atau kargo atau tour and travel. Oh iya. Kalau kargo harus modal mobil begitu ya untuk ngangkut-ngangkut. Kalau travel hanya modal telepon ya. Modal telepon. HP belum ada waktu itu. HP belum Belum ada, iya. jadi harus Masih telepon koin, telepon cuy, masih koin telepon koin, ya, ya. terus pasang telepon di rumah begitu. Nah akhirnya berdirilah perusahaan dari suatu gang kecil yang namanya Daya Tour and Travel ya. Itu di mana Pak? Di Jakarta? Ya di Jakarta, Oh, tepatnya aduh. di Ramangun. Ya. Wah, Jakarta Timur. Iya, alhamdulillah. Ini Pak namanya Pak Skitro. Iya. Sekitaran Romangun. Iya, Pak Wah, Skitro, harus tahu ya. tuh Skitro artinya sekitaran Romangun. Jadi Pak Ketum nih daerahnya Skitro, sekitaran Romangun. Monggo Pak dilanjut Ya, lagi dari yang kecil tadi. Daya Tour and Travel berdiri ya tahun 2020. Tahun 2020? Maaf, tahun 2000 pas ya. Kita merangkak usaha tersebut sampai sekarang ya. Dan ya itu karena kita suka organisasi, temannya banyak, ya hampir banyak setiap hari datang ya. Walaupun nggak ngorder nggak masalah, yang penting kumpul dulu. Yang penting kumpul dulu Pak. Nyusahin nggak tuh Pak? Nyusahin nggak? Biasanya kalau nongkrong nyusahin tuh, kopi lah apa segala macem. Iya, ya nggak masalah lah. Nggak masalah ya Pak ya. Kopi makan siang itu udah masalah ya. Yang penting temennya punya usaha namanya Tour and Travel. Nanti kan dia pulang menyampaikan ke teman kantor, keluarganya bahwa punya teman yang mempunyai biro wisata terbaik dan terpercaya yaitu Daya Tour and Travel. Arahnya ke sana ya. Berarti Pak Agus ini memang hobinya traveling. Oh iya jelas ya. Jalan-jalan pastilah ya. Jadi inti daripada atau kesuksesan buka usaha itu hanya dua. Yang pertama adalah hobi. Yang kedua adalah ahlinya. Ya hobinya jalan-jalan. Hobi jalan-jalan. Jadi kita usahanya harus usaha yang bersifat jalan-jalan ya tour and travel lah gitu. Apalagi di zaman mungkin di zaman Bapak waktu pertama kali tahun 2000 itu banyak tempat-tempat wisata yang belum kejamah yang memang butuh kita sebagai jasa ya Pak. Ya mempromosikan jasa mempromosikan tempat itu sendiri ya Pak ya. Dan itu membuka ekonomi untuk penduduk sekitar. Benar ya Pak gitu ya, Pak? Oke, jadi lanjut Pak. Ya itu betul Mas Sony. Jadi saya pengen membantu mempromosikan objek wisata yang di daerah yang belum terkenal itu, tapi nggak mungkin lah pakai uang kantong ya. Akhirnya baru kali ini saat ini baru-baru ini aja bisa tercapai ya. Bisa tercapai membantu mempromosikan mengembangkan daerah yang tidak terkenal atau wisata yang tidak terkenal yang baru berdiri yang kurang perhatian. Saat ini saya punya sarananya yang sangat tepat, yaitu dengan bendera, dengan senjata Asperwi. Karena visinya itu mulia sekali Mas Sony. Ya. Apa tuh Pak? Visi dari Asperwi itu adalah yaitu membantu mengembangkan, mempromosikan destinasi wisata yang belum terkenal. Tuh. Ya, itu misinya. Itu saya bangga sekali dengan Asperwi karena misinya. Tuh, bagi kalian nih, bagi kalian yang memang daerahnya punya sesuatu, misalkan kayak air terjun atau curug, mungkin bagi penduduk sekitar itu hal yang biasa. Tapi bagi kami orang kota gitu, asik, bagi kami orang kota, bagi kami yang tinggal di kota itu lebih bagusnya, lebih enaknya. Bagi kami itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi, ayo deh daftarin, bisa Pak ya daftar ya Pak ya? Oh iya. Bisa bergabung langsung deh. Itu wajib dan kudu bagi putra putri Indonesia. Jadi membantu perekonomian di daerah kalian itu juga, buat kalian untuk anak apa segala macem, untuk keluarga. Bener nggak sih Pak? Betul. Ya. Pak, saya mau tanya nih Pak sama Pak Agus, destinasi apa aja yang sudah Bapak kerjasama gitu, kerjasama dari pertama kali Bapak buka ini ya tour and travel itu ya Pak ya? Oh iya. Apa aja Pak? Jadi biar teman-teman di rumah bisa tahu nih. Ya,
kita untuk mengembangkan atau membesarkan Asperwi yang dalam waktu dekat, ada dalam waktu yang sangat sempit atau dengan secepat mungkin, itu ada strategi-strateginya. Ya. Sejak saya dilantik jadi ketua umum, banyak pengusaha-pengusaha besar yang ya udah mulai calling ya, suruh ngirim data-datanya, dan salah satunya adalah pengusaha terbesar dan punya objek wisata terbaik, yaitu Transno ya. Ada di Trans Corporation ya. Itu, Pak? Itu di Bekasi, namanya Transno Bekasi. Yang mainan itu salju-salju gitu. Transno itu. Itu kita kerjasama dengan beliau untuk membantu mempromosikannya ya. Dengan gampang karena kita pasukan, kita punya anggota yang 4.000 lebih, jadi dengan gampang. Itu hanya target 3 bulan Mas Sony, kita bisa ngirim 3.000 rombongan atau tamu. Transno itu, Pak? Ya, dalam 3 bulan. Padahal Pak lagi pandemi ya, Pak ya? Pandemi itu nggak masalah ya. Gimana dengan itu kan kita harus social distancing, Pak, kan namanya pasti kan kalau kita main ke salju ya Pak, Transno itu kan salju ya, dingin gitu kan, biasa anak-anak itu kan. Gimana tuh Pak caranya Pak kita masuk ya Pak? Ada protokol kesehatannya ada dong Pak? Iya pasti ya. Nah, itu di sana udah diatur karena perusahaan besar, sudah diatur, sudah didesain untuk protokol kesehatan yang lebih sempurna. Tetapi permasalahannya kan bagaimana mengajak 3.000 orang itu kan, itu hanya di Asper, karena kompak di Asper itu, satu perintah, satu instruksi dari ketua umum langsung. Itu nggak menarik. Tetapi yang paling terkesan itu adalah yaitu saya roadshow di seluruh Indonesia. Selalu saya tanyakan di sini objek wisata yang bagus tapi belum masuk media sosial mana. Saya diajak itu sama ketua DPW-nya, dikunjungin semua. Ini Pak Ketum, tolong dibantu secepatnya, karena kita di Asperwi punya tim-tim IT yang sangat bagus dan loyal, ya langsung dikembangkan, dipromosikan, minimal ya, minimal destinasi tersebut dikenal dengan anggota sendiri. Minimal kan sudah 4.000 itu kenal objek wisata yang belum terkenal, minimal itu. Dan udah kenal, kemudian segeralah dikunjungin itu. Begitu. Jadi itu dan itu semua di seluruh Indonesia itu, dan sudah nggak lagi kerjasama yang gede-gede, karena misinya adalah yang kecil-kecil yang belum terkenal itu. Nah, mau dong Pak, kita ya semuanya mau ya diajak ke Transno ya Kak, ya nggak sih? Diajak ke Transno, saya juga cuma mau satu kalau dingin. Biasa kalau ngomong tuh keluar asap ya. Gitu. Pak, sebelum kita closing, kita harus punya yel-yel Asperwi, Pak. Itu sudah terkenal di seluruh Indonesia itu Mas Sony. Wah, tuh. Oke Pak, ready Pak? Satu. Oke, yang di rumah juga ikutin nih kita ya. Oke Pak, 1, 2, 3. Bersama Asperwi kita bangkitkan pariwisata Indonesia. Gue Sony Vibes, ciao.